Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gea Anestia Bahagia dengan NPM 073825111023. Saya dari kelas A, program studi Teknik Pertambangan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi geologi dasar. Yang pertama ada tektonik lempeng, yang kedua geologi struktur, yang ketiga fungsi alat geologi, yang keempat stratigrafi, dan yang kelima peta. Baik, materi yang pertama yaitu tektonik lempeng. Tektonik lempeng adalah teori geologi yang menyatakan litosfer bumi terbagi menjadi lempeng-lempeng kaku yang bergerak perlahan di atas mantel astenosfer. Teori ini menjelaskan pergerakan lempeng sejak 3,4 miliar tahun lalu dengan kecepatan beberapa sentimeter per tahun. Didorong arus konveksi mantel, lempeng mencakup kerak benua dan samudra dengan ketebalan rata-rata 75 sampai 125 km. Nah, selanjutnya ada penyebab dan pergerakan utama. Pergerakan disebabkan runtuhan gravitasi lempeng samudra yang padat ke mantel panas, serta dorongan dari punggung tengah samudra. Interaksi antar lempeng menghasilkan batas divergen, konvergen, dan transform. Dampak utamanya, fenomena seperti gempa bumi, gunung api, pegunungan, dan palung samudra timbul dari gesekan lempeng, seperti cincin api Pasifik. Di Indonesia, tabrakan lempeng Indo sampai Australia dan Eurasia menyebabkan aktivitas tektonik tinggi. Baik, materi yang kedua yaitu geologi struktur. Geologi struktur adalah cabang geologi yang mempelajari deformasi batuan akibat gaya tektonik, menghasilkan fitur seperti lepatan, sesar, dan celah. Geologi struktur menganalisis bentuk, orientasi, dan hubungan spesial antar struktur batuan untuk memahami sejarah deformasi dan kondisi tektonik suatu wilayah. Studi ini penting untuk mengidentifikasi zona rawan gempa dan eksplorasi sumber daya alam. Selanjutnya ada jenis struktur utama. Yang pertama, jenis struktur utama lipatan. Deformasi plastis seperti antiklin atau cembung ke atas dan siklin cekung ke atas. Terbentuk dari tekanan kompreksi. Yang kedua, sesar. Pertahanan rapuh dengan pergerakan, termasuk sesar normal atau ekstensional, reverse atau thrust atau kompreksi. Dan strike slip atau geser horizontal. Yang ketiga, join atau celah. Fraktur tanpa pergeseran signifikan sering mempengaruhi permeabilitas batuan. Materi yang ketiga, jenis dan fungsi alat. Yang pertama, palu geologi. Digunakan untuk memecah batuan agar memperlihatkan permukaan segar, mengidentifikasi tekstur, mineral, dan struktur internal batuan. Yang kedua, GPS. GPS menentukan koordinat lokasi tepat di lapangan, mendukung pemetaan geologi akurat dan pelacakan rute survei. Yang ketiga, kompas geologi. Mengukur arah strike dan dip kemiringan lapisan batuan, serta orientasi foliasi atau rekahan struktural. Dan yang keempat, papan LJK. Menyediakan permukaan datar dan tahan air untuk menulis hasil pengukuran seperti strike, dip, koordinat GPS, serta deskripsi batuan di lokasi yang sulit. Materi yang keempat, stratigrafi. Stratigrafi merupakan cabang ilmu geologi yang mempelajari perlapisan batuan, hubungan antar lapisan, serta sejarah pembentukannya untuk memahami kronologi dan evolusi bumi. Dan di sini ada cabang stratigrafi. Litostratigrafi mengklasifikasikan berdasarkan litologi batuan. Biostratigrafi menggunakan fosil IDEX. Sementara kronostratigrafi menentukan umur absolut melalui isotop atau magnetostratigrafi. Sekuenstratigrafi menganalisis siklus laut relatif untuk memprediksi reservoir minyak. Dan juga ada prinsip dasar stratigrafi. Yang pertama, prinsip superposisi menyatakan lapisan atas lebih mudah daripada lapisan bawah. Yang kedua, prinsip horizontalitas asli menjelaskan lapisan terendap secara horizontal awalnya. Yang ketiga, prinsip
Kontinuitas, literal dan hubungan potong-memotong membantu kolerasi lapisan antar daerah serta urutan deformasi. Materi yang kelima, peta. Peta geologi merupakan representasi visual data geologi suatu wilayah yang menunjukkan sebaran batuan, umur, struktur, serta potensi sumber daya mineral dan energi. Dan juga peta geologi dibuat berdasarkan pengukuran lapangan dan diterapkan pada peta topografi dasar, menggunakan warna, simbol, dan corak untuk membedakan jenis batuan, stratigrafi, tektonika, serta fisiografi. Peta ini memberikan gambaran 3 dimensi melalui lambang seperti strike, dip untuk orientasi lapisan batuan. Dan yang terakhir, fungsi utama. Peta geologi berperan dalam eksplorasi mineral, perencanaan tambang, mitigasi bencana, dan pembangunan infrastruktur dengan mengidentifikasi risiko patahan atau longsor. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.